Hai, selamat datang di Mobil. Nah, seperti kita tahu, BYD M6 ini menggemparkan dunia persilatan otomotif. Kenapa? Karena harganya value money banget. Nah, di sini gua mau mungkin review sedikit kira-kira keunggulan dan kekurangan dari mobil ini. Tapi untuk kekurangannya mungkin kita masih riset sedikit ya. Tapi mungkin kekurangannya ini nggak deal breaker banget. Mungkin perintilan-perintilan kecil. Dan sih gue mau nge-share hal tersebut. Nah, penasaran dengan videonya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, untuk keunggulan pertama, ini adalah mobil MPV listrik pertama di Indonesia, yang dimana kalian bisa mendapatkan sensasi mobil listrik untuk mobil keluarga. Keunggulan selanjutnya, ini mobil value for money banget. Kenapa? Karena harga yang terendah itu di bawah 400 jutaan. Dengan harga segitu, kalian sudah bisa mendapatkan seperti mobil Innova yang dimensinya besar, tapi harganya itu seperti kayak mobil BRV yang memang di bawah 400 jutaan. Gimana menurut kalian? Keunggulan selanjutnya, kalian mendapatkan fitur-fitur canggih di mobil ini. Yang pertama, kalian bisa dapat fitur power tailgate, panoramic roof, dan pastinya fitur ADAS. Jadi kalian untuk fitur keselamatannya keren banget. Dan juga dia untuk joknya tipe tinggi sudah ada cooler seatnya. Jadi mobil ini keunggulannya mendapatkan fitur-fitur yang canggih dibandingkan dengan mobil-mobil bensin pada umumnya di harga segitu. Keren banget BYD M6 ini. Keunggulan selanjutnya, ini dikabarkan pajaknya bakal murah banget, mungkin di bawah 500-an, di bawah 500 ribu lah. Karena yang pasti kita sudah dapat insentif dan pastinya untuk pajak mobil listrik itu murah. Jadi kalian untuk perpanjang mobil ini nggak perlu ragu lagi, nggak perlu ngocek harga yang mahal karena dipastikan ini pasti murah banget. Nah, sekarang kita bahas dari sisi kekurangannya. Ingat, kekurangan ini menurut gua perintilannya, jadi kayak menurut gua nggak terlalu deal breaker. Tapi kekurangannya menurut gua agak cukup sedikit mengganggu dikit lah. Nah, kekurangan pertama yaitu dari desain velg ya. Kenapa? Karena mobil listrik gitu kan, desain velgnya pasti canggih-canggih futuristik. Sedangkan kalau ini desain velgnya menurut gua biasa aja. Mungkin lebih elegan, tapi biasa aja, nggak mempresentasikan bahwa ini mobil listrik. Itulah kekurangan pertama menurut gue ya. Nah, kekurangan selanjutnya adalah dari si ground clearance-nya. Dia ini pendek banget, sekitar 170 mm. Itu biasanya kan mobil yang lain tuh 200-an mm, ini 170. Grand Livina pun 175 kalau nggak salah. Dengan ground clearance rendah, ini MPV lagi. Kalian kan biasa untuk MPV bawa banyak barang atau bawa banyak keluarga, yang pasti itu akan turun secara suspensinya. Ditakutkan itu akan gasruk lah, ibaratnya kalau ada polisi tidur ataupun kalau ada objek-objek lain takutnya gasruk. Jadi ya di bawahnya kan juga ada baterai kan, ditakutkan malah kena baterai ya kenapa-napa, kita nggak ada tahu. Jadi ground clearance rendah ini menurut gua menjadi sebuah kekurangan dari si BYD M6 ini. Gimana menurut kalian? Nah, untuk kekurangan selanjutnya, ini dari posisi duduknya dia kayak mendelep gitu kan, agak ke bawah gitu kan, jadi kurang commanding gitu. Terus dashboardnya itu juga agak tinggi ya, jadi kalau melihat tuh kalau posisi biasa tuh kurang kelihatan depannya, jadi harus ditinggiin dulu baru bisa ngeliat di depan gitu, jadi kurang commanding lah. Tapi dan juga kekurangan selanjutnya untuk speedometer masih analog, jadi kurang futuristik ya kan. Kalau misalkan mobil listrik tuh ya full LED, full LCD dan kawan-kawan, nih masih analog, jadi kurang futuristik. Jadi tapi menurut gua kekurangannya itu ya simple lah. Satu lagi kekurangannya adalah nih, dari dashboardnya ini menurut gua simple banget untuk desainnya. Jadi nggak terlalu kelihatan mencerminkan mobil listrik yang dimana ataupun Dolphin itu futuristik banget dan keren banget. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai keunggulan dan kekurangan dari BYD M6. Nah, menurut gua secara kekurangan sebenarnya nggak terlalu deal breaker banget, perintilan doang. Tapi menurut gue agak cukup mengganggu ya gitu kan. Nah, menurut kalian dengan kekurangan dan keunggulan yang tadi gue share, gimana pendapat kalian?
sering kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saya dari saya, salam Teman Mobil.